Tangan terborgol, wajah pelaku pembunuh Vina Cirebon saat disoraki warga. Terekam tampang pelaku pembunuhan Vina Cirebon saat menjalani rekonstruksi di lokasi kejadian pada tanggal 26 Oktober tahun 2016. Para pelaku tersebut sempat disoraki warga saat dibawa aparat menuju mobil tahanan. Proses rekonstruksi tersebut sempat dihentikan setelah mereka menolak menjalani reka ulang adegan. Dalam tayangan Kompas TV terlihat wajah para pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon. Para pelaku mengenakan baju tahanan berwarna biru jongkok mendengarkan arahan penyidik. Mereka bersandar di bangunan rumah berwarna biru. Terdapat pula pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti melihat rekonstruksi tersebut. Meyakinkan kalau kamu mengaku di sini, ucap penyidik dikutip Tribun Jakarta dalam tayangan Kompas TV, Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024. Namun, mereka hanya mendengarkan saja ucapan penyidik. Di tubuh mereka terdapat kertas bertuliskan nama tersangka. Tetapi, nama-nama itu tidak terlihat jelas. Dua tersangka terekam mengenakan peci. Hanya terlihat 3 nama tersangka yakni Hadi Saputra, Jaya, dan Eka Sandi. Tayangan Kompas TV lalu memperlihatkan momen para pelaku disoraki warga yang berada di sekitar lokasi. Tangan para pelaku terborgol. Mereka digiring aparat ke mobil tahanan. Selain itu, para pelaku juga dikawal aparat bersenjata api. Kasubdi Jatanras Polda Jabar pada tahun 2016, AKB Martri Soni memberikan penjelasan di mana para tersangka tidak berkenan untuk melanjutkan rekonstruksi. Polisi akhirnya akan melanjutkan dengan peran pengganti. Di awal pemeriksaan kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk mereka. Namun pada keterangan berikutnya, ternyata mereka merubah keterangan, kata AKBP Martri. Menurut Martri, hal tersebut merupakan tindakan yang sah. Ia mengingatkan penyidik tidak harus mengejar pengakuan tersangka. Tetapi, termasuk keterangan saksi lain, bukti dan petunjuk, imbuhnya. Terekam tampang pelaku pembunuhan Vina Cirebon saat menjalani rekonstruksi di lokasi kejadian pada 26 Oktober 2016. Para pelaku tersebut sempat disoraki warga saat dibawa aparat menuju mobil tahanan. Proses rekonstruksi tersebut sempat dihentikan setelah mereka menolak menjalani reka ulang adegan. Dalam tayangan Kompas TV terlihat wajah para pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon. Para pelaku mengenakan baju tahanan berwarna biru jongkok mendengarkan arahan penyidik. Mereka bersandar di bangunan rumah berwarna biru. Terdapat pula pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti melihat rekonstruksi tersebut. Meyakinkan kalau kamu mengaku di sini, ucap penyidik dikutip Tribun Jakarta dalam tayangan Kompas TV, Sabtu, 25 Mei 2024. Namun, mereka hanya mendengarkan saja ucapan penyidik. Di tubuh mereka terdapat kertas bertuliskan nama tersangka. Tetapi, nama-nama itu tidak terlihat jelas. Dua tersangka terekam mengenakan peci. Hanya terlihat 3 nama tersangka yakni Hadi Saputra, Jaya dan Eka Sandi. Tayangan Kompas TV lalu memperlihatkan momen para pelaku disoraki warga yang berada di sekitar lokasi. Tangan para pelaku terborgol. Mereka digiring aparat ke mobil tahanan. Selain itu, para pelaku juga dikawal aparat bersenjata api. Kasubdi Jatanras Polda Jabar pada tahun 2016, AKB Martri Soni memberikan penjelasan di mana para tersangka tidak berkenan untuk melanjutkan rekonstruksi. Polisi akhirnya akan melanjutkan dengan peran pengganti. Di awal pemeriksaan kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk mereka, namun pada keterangan berikutnya ternyata mereka merubah keterangan, kata AKBP Martri. Menurut Martri, hal tersebut merupakan tindakan yang sah. Ia mengingatkan penyidik tidak harus mengejar pengakuan tersangka. Tetapi, termasuk keterangan saksi lain, bukti dan petunjuk, imbuhnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Salah satu pelaku pembunuhan Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan telah berhasil ditangkap polisi setelah 8 tahun menjadi buron. Setelah info penangkapan ini diungkap polisi, foto diduga pelaku Peggy ini pun beredar luas di media sosial. Dalam foto jadul itu terlihat Peggy bersama Vina dan Eki.
Dikutip dari tribunnews.com, foto lama ini kabarnya ditemukan oleh salah seorang netizen di media sosial. Adapun sosok yang mirip dengan foto beredar si pelaku Peggy, netizen menduga bahwa korban dan pelaku saling mengenal. Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi dari pihak keluarga atau kepolisian mengenai keaslian foto tersebut. Jika foto itu asli, kemungkinan besar mereka pernah berkumpul dalam satu tongkrongan yang sama. Dalam foto tersebut, sosok yang diduga Peggy tampak mengenakan jaket dan celana jeans sambil duduk di atas aspal. Ia terlihat berpose duduk dengan tangan menopang kedua lutut. Di foto tersebut, sosok yang diduga kuat Peggy itu tak memperlihatkan senyuman. Sementara sosok Vina terlihat berfoto pada barisan paling depan di antara para teman laki-lakinya. Ia terlihat jongkok dan tampak memakai atasan lengan panjang berwarna putih dan biru. Tepat di belakang Vina diduga Eki, kekasihnya. Eki tampak mengenakan kaos panjang berwarna hitam dengan pose tangan menutupi mulutnya. Dari foto tersebut terlihat hanya ada Vina, satu-satunya perempuan. Di belakang juga terlihat banyak teman laki-laki yang ikut berfoto bersama. Pemilik kontrakan yang ditinggali Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina dan Eki, buka suara. Diketahui kontrakan tersebut terletak di Katapang, Bandung, Jawa Barat, milik Isu Iskandar, 45 tahun. Ia tak menyangka sosok Peggy yang dikenal warga dengan nama Robi terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dikonfirmasi pada Jumat 24 Mei 2024, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik. Menurut Isu, sehari-hari Peggy bekerja dan pulang sore. Tak ada gelagat yang mencurigakan atau terlihat seorang anak geng, bahkan menurutnya Peggy rajin ke masjid. Isu mengatakan Peggy juga tak terlihat seperti orang yang kabur atau bersembunyi. Sementara Ketua RW setempat, Sodikin, 25 tahun, menyebut Peggy baru 5 hari mengontrak. Sementara ayahnya, Saprudi, sudah 10 tahun lebih tinggal di kontrakan yang ada di Katapang. Saat Peggy ditangkap, Rudi disebut hanya bisa pasrah. Ikin menyebut bahwa Rudi mengaku tak menyangka anaknya ditangkap. Kartini, ibu Peggy Setiawan, membantah bahwa putranya pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan pacarnya Eki pada tahun 2016 silam. Wanita berusia 48 tahun itu juga menegaskan bahwa putranya tidak dikenal dengan sebutan Perong seperti yang dituduhkan, melainkan dikenal sebagai Pegot. Dilansir dari tribunnews.com, Peggy ditangkap polisi karena masuk daftar pencarian orang atau DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki selama 8 tahun terakhir. Sebelum ditangkap, nama Peggy sudah dirilis oleh Polda Jabar dalam akun resminya dengan sebutan Peggy alias Perong. Namun ibu Peggy, Kartini, membantah bahwa putranya pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pada Jumat 24 Mei 2024, ia juga menyebut bahwa putranya itu selama ini tidak dikenal dengan sebutan Perong. Namun menurutnya Peggy kerap dipanggil sebagai Pegot oleh saudara-saudaranya. Oleh karena itu, Kartini meyakini anaknya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Terlebih ia sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Peggy, di mana dalam pertemuan tersebut Peggy mengaku tidak tahu menahu soal kasus Vina dan Eki. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki, lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kedati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum
laki-laki. Kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi, dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Nama panggilan Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina dan Eki, menimbulkan tanda tanya. Ibu Peggy, Kartini, menyebut bahwa panggilan sang anak bukan Perong, sementara pemilik kontrakan tempat tinggal pelaku mengenal Peggy dengan nama Robi. Diketahui Peggy sempat masuk daftar pencarian orang selama 8 tahun. Sebelum ditangkap, nama Peggy sudah dirilis oleh Polda Jabar dalam akun resminya dengan sebutan Peggy alias Perong. Namun, Kartini menyebut anaknya tersebut selama ini tidak dikenal dengan sebutan Perong. Selama ini anaknya dikenal dengan panggilan Pegot oleh saudara-saudaranya. Oleh karena itu, Kartini meyakini anaknya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Namun hal berbeda diungkap Ise Iskandar, 45 tahun, pemilik rumah kontrakan yang dikontrak Peggy. Selama ini Ise dan warga mengenal Peggy dengan nama Robi. Menurut orang tua Peggy, dari sejak kecil sudah dipanggil Robi. Alasannya, saat kecil Peggy tak pernah menjawab jika dipanggil dengan nama asli. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun, muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib, saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu.